Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Fariska. Kita masih melanjutkan modul 9 tentang graf. Kita kali ini akan mempelajari tentang representasi graf. Dua hal yang akan kita pelajari kali ini adalah beberapa representasi graf dan tentang graf isomorfik. Graf dapat direpresentasikan dalam beberapa cara. Cara pertama diantaranya adalah dengan menggunakan matriks ketetanggaan atau adjacency matrix, yaitu isinya adalah matriks yang berisi nilai 1 jika simpul I dan J bertetangga, dan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Contohnya bisa kita lihat pada graf sederhana berikut. Kita bisa lihat matriks ketetanggaannya seperti yang di bawah, yaitu misalnya untuk simpul 1, dia memiliki tetangga 2 dan simpul 3, maka kita lihat pada kolom 2 dan 3 bernilai 1, sedangkan pada yang lain bernilai 0. Atau pada graf terpencil ini, kita bisa lihat matriks ketetanggaannya adalah, contohnya untuk simpul 5, tidak memiliki tetangga, maka dia akan bernilai 0 untuk semua baris ataupun kolom yang terkait dengan 5. Lain lagi untuk matriks ganda berarah seperti ini. Karena dia memiliki arah, maka nilai simpul matriks tetanggaannya berbeda tergantung arahnya. Misalnya, dari matriks 1 hanya ada satu buah sisi yang keluar, maka dia akan bernilai 1 saja, yaitu ke arah simpul 2. Tidak sedangkan kebetulan sebaliknya juga ada, maka dia akan bernilai 1 pada 2, 1. Ya. Perhatikan perbedaannya antara matriks ganda berarah dan matriks yang graf sederhana biasa yang tidak berarah. Sedangkan untuk yang graf semu seperti ini, dia memiliki loop di dalamnya dan juga ada sisi ganda, maka kita bisa melihat untuk yang bernilai ganda, maka dia akan bernilai 2. Contohnya untuk simpul 1, dia memiliki 2 sisi ke arah simpul 3 atau dekat simpul 3, maka dia bernilai 2 untuk itu. Sedangkan yang ke simpul 2, 1 saja. Dan juga perhatikan untuk simpul 3, dia memiliki loop ke dirinya sendiri. Maka untuk loop ini dia bernilai 3 ke 3 bernilai 1. Derajat tiap simpul dapat kita hitung juga dengan menggunakan matriks ketetanggaan, yaitu dengan menjumlahkan semua nilai pada baris tersebut. Sedangkan untuk graf berarah, kita akan menentukan dua buah derajat, yaitu derajat in dan derajat out. Untuk derajat in adalah jumlah semua nilai pada kolom J, sedangkan derajat out adalah jumlah semua nilai pada baris ke I. Contohnya untuk graf berikut, ya, dia memiliki matriks ketetanggaan yang di sebelah kanan. Maka kita bisa menghitung derajat untuk A itu adalah jumlah seluruh nilai yang ada pada baris A, yaitu 12 ditambahkan dengan 10. Cara lain merepresentasikan graf adalah dengan menggunakan matriks bersisian atau insidensi matriks, yaitu yang akan bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J dan bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Contohnya pada graf berikut, kita bisa lihat misalnya baris simpul 1 atau yang disimpan di baris seperti ini, simpul 1, kita lihat simpul 1 bersisian dengan sisi E1, sisi E2, dan sisi E4, maka dia akan bernilai 1, 1, 0, 1, 0. Cara ketiga untuk merepresentasikan graf adalah dengan menggunakan senarai ketetanggaan atau adjacency list. Untuk graf sederhana ini, simpul tetangganya untuk simpul 1 adalah 2 dan 3. Sedangkan untuk graf terpencil ini, kita bisa lihat untuk simpul 5 tidak ada tetangga, maka senarai ketetanggaannya isinya adalah kosong. Agak berbeda untuk graf berarah ini, yang dihitung sebagai tetangga hanyalah simpul yang dituju dari simpul tersebut. Misalnya untuk simpul 1 hanya ada satu sisi keluar ke simpul 2, maka tetangganya hanyalah 2. Konsep berikutnya yang akan kita pelajari adalah graf isomorfik. Misalnya diketahui matriks ketetanggaan dari sebuah graf yang tidak berarah. Coba gambarkan dua buah graf yang bersesuaian dengan matriks ini.
Bagaimana kita menjawabnya? Ada beberapa cara penggambaran matriks ketetanggaan ini. Kita bisa lihat cara dengan menggunakan graf yang sebelah kiri, kita bisa mendapatkan graf yang bersesuaian dengan matriks tersebut. Tapi juga kita bisa menggambarkan dengan cara seperti graf yang kanan. Berarti jika kita bisa mendapatkan dua buah graf yang sama, meskipun hanya penggambarannya secara geometri berbeda, maka kita bisa mengatakan keduanya adalah isomorfik. Jadi apa itu graf isomorfik? Yaitu dua buah graf yang sama tapi secara geometri berbeda. Kemudian dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Dengan kata lain, misalkan ada sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkorespondensi di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Contohnya seperti ini. Graf G1 yang memiliki 4 buah simpul ini isomorfik dengan graf G2. Tapi tidak isomorfik dengan graf G3, meskipun jumlah simpulnya sama. Contoh lain adalah pada graf G1 dan G2 ini. Mereka adalah graf yang isomorfik. Kita bisa lihat juga pada graf matriks ketetanggaannya. Untuk G1 dan matriks ketetanggaan untuk G2 bernilai sama. Contoh lain, seperti bagian atas ini, dua graf ini adalah graf yang isomorfik. Bagian bawah juga adalah 3 buah graf yang saling isomorfik. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut, yaitu mempunyai jumlah simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, dan mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual masih harus dilakukan. Contohnya untuk dua graf berikut. Kita bisa lihat, untuk graf yang kiri, simpul X itu bertetangga dengan U dan V yang masing-masing berderajat 1. Tapi simpul Y di sini bertetangga dengan hanya satu simpul yang berderajat 1, yaitu simpul W saja. Artinya, kedua graf ini tidak isomorfik. Kita bisa coba dengan latihan ini. Silahkan ditentukan apakah dua graf ini isomorfik. Atau dua buah graf ini, apakah mereka isomorfik? Latihan lagi. Coba gambarkan dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul. Kira-kira seperti apa jawabannya? Ya, kira-kira jawabannya seperti ini ya. Dengan di G1 ini kita punya graf lengkap dengan 8 buah simpul dan masing-masing berderajat 3. Ya. Nah, graf ini kita bisa buat isomorfiknya ya, yaitu pada graf G2 ini. Kita mungkin secara sekilas tidak terlihat isomorfik, tapi kita bisa membuat korespondensi daripada simpul-simpulnya seperti ini. Misalnya A itu berkorespondensi dengan simpul 3 di graf G2. Kemudian B itu di G1 berkorespondensi dengan simpul 5 di G2. Kemudian C di G1 berkorespondensi dengan simpul 4 di G2, dan seterusnya. Ya. Kita bisa membuktikannya dengan misalnya A itu pada G1 itu mempunyai tetangga B, E, dan D. Ya. Di mana B, E, D itu kalau kita lihat di sini adalah 5, 6, dan 8. Ya. Apakah betul A itu 3 mempunyai tetangga 5, 6, dan 8? Ternyata memang betul. Dan juga seterusnya sampai ke 8 simpul semuanya. Kalau bisa juga jawaban yang lain, seperti ini G3 ya, kalian bisa mencari sendiri bagaimana korespondensi semua simpul-simpulnya. Silahkan disimak materi berikutnya, yaitu graf planar dan graf linear.